Polres Metro Kota Tangerang memeriksa 20 orang saksi terkait peristiwa kebakaran pada Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang. Dari 20 orang saksi yang diperiksa, 2 petugas lapas akan melanjutkan pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Komnas HAM meminta agar penyelidikan penyebab kebakaran dilakukan secara objektif dan transparan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Warta Kota, Gilbert Sam Sandro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Gilbert. Ya, baik ya. Gilbert, bisa Anda sebutkan, informasikan siapa saja 2 orang petugas lapas yang dipanggil oleh tim dari Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan? Ya, baik dia. Menurut keterangan dari Kalapas Kelas 1 Kota Tangerang, yaitu Victor Teguh Prihartono, 2 orang yang melakukan pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya itu adalah satu kepala lapas dan satu orang petugas jaga dan satu lagi itu adalah komandan regu atau kepala regu yang melakukan penjagaan di lokasi titik terjadinya kebakaran tersebut. Ya. Oke, lalu untuk total keseluruhan berapa orang saksi dari lapas yang dipanggil kepolisian Polres Metro Kota Tangerang, Gilbert? Untuk keseluruhan sebenarnya kemarin Polres Metro Kota Tangerang sudah melakukan pemeriksaan kepada 20 orang saksi terkait peristiwa kebakaran pada Blok C2 di Lapas Kelas 1 Kota Tangerang tersebut. Pemeriksaan itu dilakukan sampai malam hari dan di situ baru diketahui diputuskan ada 2 orang yang akan melakukan pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya. Dan untuk pembagiannya dari 20 orang yang menjadi saksi itu dari petugas lapas sendiri ada 13 orang dan 7 orang lainnya adalah warga binaan yang berada di Lapas Kelas 1 Kota Tangerang tersebut ya. Gilbert, berdasarkan liputan Anda tadi, bisa Anda informasikan update penyidikan penyebab terbakarnya Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang beberapa waktu lalu? Ya, baik ya. Untuk update penyidikan, tadi pagi Ketua Komnas HAM Taufan Damanik juga telah datang ke Lapas Kelas 1 Kota Tangerang. Untuk saat ini update penyidikan masih dilakukan oleh tim dari Puslap 4 Mabes Polri, dan untuk dugaannya saat ini masih seperti sebelumnya yang dikatakan, yaitu akibat korsleting listrik atau arus pendek. Namun dari pihak Komnas HAM meminta kepada Kapolda Metro Jaya untuk menginvestigasi lebih dalam kasus tersebut dan melakukan penyidikan dengan serius agar mengetahui penyebab dari terjadinya kebakaran tersebut. Selain itu, Ketua Komnas HAM Taufan Damanik juga meminta agar penyidikan dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga masyarakat seluruh Indonesia bisa mengetahui apa sebetulnya yang terjadi di Lapas Kelas 1 Kota Tangerang tersebut. Begitu dia. Update terkini korban akibat dari peristiwa kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang ini bagaimana? Untuk update terkini itu dia masih untuk korban meninggal dunia ada 3 korban tambahan. Sebelumnya itu ada 41 orang korban yang meninggal dunia. Namun untuk hari ini pagi tadi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang menyatakan ada 3 tambahan korban lainnya, yaitu karena luka bakar yang cukup tinggi atau luka bakar yang cukup berat, mulai presentasi dari 60 hingga 98%. Jadi untuk saat ini korban meninggal dunia ada 44 orang, dan untuk korban luka-luka ringan yang menjalani perawatan di klinik dalam area lapas itu tersisa 5 orang lagi dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Gilbert juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama dokter jaga ruang ICU RSUD Kabupaten Tangerang, Dr. Satika Budi Andiani, kemudian Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan juga Kepala Lapas Kelas 1 Kota Tangerang Victor Teguh Prihartono. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Jadi ketiga narapidana yang meninggal hari pagi tadi ya, dari mulai jam 3 pagi, itu yang pertama atas nama Tuan A, yaitu meninggal jam 3 pagi. Memang kondisinya pasiennya memang kondisinya luka bakarnya berat, itu sekitar 98%. Pasien itu mengalami kondisi sudah jatuh ke area yang namanya sepsis, itu infeksi yang berat yang sudah mengganggu organ-organ yang lain.
Terus yang kedua adalah atas nama Tuan H itu meninggal jam 6 pagi. Nah, beliau juga sudah kondisinya itu luka bakarnya cukup berat. Itu sekitar 60-80% untuk luka bakarnya. Kemudian yang terakhir tadi ketiga atas nama Tuan Timothy itu luka bakar beliau adalah 80%. Nah, itu luka bakarnya dari beliau itu pun juga sudah berat. Semua pasiennya sudah kami bantu dengan alat terpasang ventilator ketika pasien itu awalnya masuk. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang yang lainnya, ternyata memang mengarah adanya gangguan organ yang lain akibat dari luka bakar itu sendiri. Pasien sudah mengalami gangguan faulty organ seperti gangguan ginjal, gangguan livernya, kayak gitu. Dari ketiganya sempat mendapatkan penindakan operasi? Tindakan apa, Mas? Operasi? Operasi, kemarin itu karena kan kondisi awal masuk itu kondisinya shock berat pasiennya, jadi kita atasi dulu tata laksana shocknya pasien, rehidrasi cairan kayak gitu, terus kemudian kita berikan obat buat penopang jantungnya pasien seperti norepinephrine, dibutamin. Nah, ketika kondisinya itu stabil, rencana hari ini memang kita lakukan operasi. Nah, cuman ketiga pasien itu belum sempat kami lakukan tindakan operasi. Yang kondisi yang lain ada 4 yang lagi kami perawatan. Di sini rencana hari ini mau dilakukan tindakan operasi. Kondisinya yang korban meninggal itu sebelumnya sadar atau memang sudah tidak sadar? Awal pertama kali saat masuk semuanya sadar pasiennya. Investigasi yang lebih mendalam, ya tentu kita sudah kontak juga dengan Kapolda untuk benar-benar melakukan satu penyelidikan yang serius, mendalam, ya, untuk mencari penyebab kenapa ini terjadi. Untuk sementara dikatakan bahwa ada korsleting listrik, tapi kepolisian kami minta untuk melakukan satu penyidikan yang lebih mendalam, lebih objektif dan transparan sehingga semua kita masyarakat Indonesia ini tahu apa sebetulnya yang terjadi. Ya, setelah mengetahui permasalahan yang sudah Pak salah jelaskan, masalah overcapacity, infrastruktur, apa yang kemudian mungkin Komnas HAM solusinya atau mungkin harapannya gimana? Selama ini sebenarnya kita sudah pernah, tadi saya katakan ada MOU ya, Komnas HAM dengan Dirjen Lapas dan Menteri Hukum dan HAM. Salah satu tujuan dari MOU itu adalah untuk pembenahan sistem lapas di seluruh Indonesia. Masalah yang paling besar memang soal bagaimana mengatasi overcapacity. Jadi saya katakan soal overcapacity ini dia sistemik, dia paling dia juga berhubungan langsung dengan sistem pemidana. Sebagai contoh misalnya, ya, orang-orang yang sebetulnya dia pengguna narkoba, kan dalam sistem pemidanaan kita dia dipenjarakan sekian bulan atau sekian lama gitu, dan jumlahnya besar sekali di seluruh Indonesia, sehingga itu membuat overcapacity. Kita menginginkan ada pengubahan dalam sistem criminal justice system kita ya, supaya kemudian mungkin dicari pendekatan yang lain, misalnya untuk orang-orang yang melakukan satu kesalahan seperti ini. Juga kasus-kasus yang lain yang di banyak negara sebetulnya sudah tidak lagi dimasukkan ke dalam penjara atau lapas, tapi kita sistem hukum kita masih seperti itu. Ya, terima kasih. Saksi itu 13 orang petugas jaga, ya, jaga. Kemudian yang lainnya warga binaan, yang pada saat kejadian mereka berada di tempat bertugas. Kemudian warga binaan itu yang berada di luar lingkungan kejadian kebakaran. Dan kondisinya sampai tadi malam semua telah diperiksa di Polres, dan ada komandan jaga dan satu orang yang bertugas di blok akan diperiksa oleh tim dari Polda. Jadi kapan Pak pemeriksaannya yang satu orang itu Pak? Rencana hari ini. Jadi yang diperiksa oleh Polda satu komandan jaga dan satu orang petugas jaga di lokasi kejadian. Di klinik lapas sendiri masih ada warga binaan yang dirawat nggak Pak? Tadi pagi ada 5 orang. Kondisinya gimana Pak? Yang luka-luka? Saya terbakar. Jadi proses pemulihan luka bakar ringan. Ya, kalau melihat posisi di klinik tempat, ya, tidak ada yang luka berat. Jadi yang lain sudah kembali ke kamar masing-masing. 30 itu sudah dipindahkan ke 4 blok hunian itu ya Pak? Sudah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.